Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Pas kapan itu saat Om Begawan off taping selama 10 hari kan ngangkat isu soal isi pidato Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR. Waktu itu ngompol ngupas perkara segala sesuatu yang dikatakan kepala negara. Waktu itu editor ngompol dengan versi AI. Jadi bukan Om Begawan yang langsung shooting itu. Intinya itu ditayangkan hari Minggu kemarin. Nah, pemerintah tak nilai gagal menyampaikan fokus sasaran pembangunan mereka buat tahun depan. Oh ini kupasan Om Begawan aja, analisis pendapat Om Begawan. Lah wong sembarang kalir ada di pidato itu. Kabeh mlebu ya di pidato kan itu. Lah bingung saya, nggak fokus apa yang mau disampaikan. Titik krusialnya yang mau disampaikan pidato itu apa? Nah, dan sekarang Om Begawan akan ngangkat tuh pernyataan Pak Prabowo yang bilang kalau anggaran pendidikan tahun depan itu terbesar dalam sejarah NKRI. Nah, ini kata siapa itu? Itu kata Pak Prabowo loh, bukan kata Om Begawan. Di sidang MPR, Presiden mengungkapkan anggaran pendidikan tahun depan disediakan sampai 757,8 triliun rupiah. Loh, secara nominal atau angka, memang ini jumlah terbesar yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Nah, wis tak omong begitu, pasti Hestes bilang, lah genah bener no, oke no. Terbesar bener no. Terus salahnya ngendi? Salahnya di mana? Pasti ada yang ngomong gitu kalau. 757,8 triliun itu sangat besar bagi program pendidikan. Ini loh tak kandhani. Di pikiran atau otak kita mesti dilatih, diajari, dibiasakan. Kalau menerima informasi itu diolah dulu ini. Jangan langsung ditelan. Nek makanan itu ngolahnya pakai untu itu. Neng bila itu bentuknya informasi, ngolahnya pakai pikiran. Jangan jadi netizen plus 62 yang serba oke gas, joget-joget. Asal ngegas saja, gak dipikirin dulu. Tentu anggaran segitu banyaknya itu tembus 3/4 dari 1.000 triliun. Oh beneran, darat itu. Gajah PSI milik Kaisang saja kalah jumbo itu. Sama anggaran pendidikan untuk tahun 2026. Om Begawan akan sangat gembira dan berbangga. Andai kata duit segitu banyak beneran buat sektor pendidikan murni. Jadi guru sejahtera, fasilitas pendidikan hebat, masyarakat rakyat sekolah gratis. Wah itu saya bangga. Baik infrastruktur maupun suprastruktur dengan duit segitu banyak. Pemerintah menyikapi putusan MK yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun gratis. Tapi ternyata nggak sanggup. Nah, sekolah negeri pada jenjang SD, SMP, MIN atau MTSN, negara sudah menjalankan. Oke, itu sudah. Balik dengan angka tadi, yang 757,8 triliun rupiah. Memangnya ada yang alokasinya tidak diperuntukkan buat pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung. Bila mau jeli, dari nominal sejumbo kuwi 44,21%-nya itu dipakai untuk anggaran makan bergizi gratis. Coba. Yang katanya sangat berkaitan dengan kemampuan berpikir anak. Tapi banyak masalah yang sekarang terjadi. MBIK itu. Loh kok Om Begawan bisa mikir jumlah persentase secara cepat? Loh kan nganggo ChatGPT. Gak usah mikir kesuwan gitu loh. Berapa itu 44,21% dari 757,8 triliun?
Ya 335 triliun. Pasti banyak yang bilang kok. Bukannya MBG, makan bergizi gratis itu diperuntukkan buat anak sekolah. Kan ya pendidikan juga namanya. Pasti ada yang mikir gitu. Ngasih makannya saja di sekolahan, bukan di rumah. Berarti kategorinya dana pendidikan juga dong. Lah iki. Kalau ada yang berpikir begitu, iki sing kudu otak kita ini mau diajak buat belajar logika. Bernalar secara urut dan runtut, selain juga gak luput, gak salah dalam memaknai makan bergizi gratis hubungannya dengan pendidikan. Bila asumsi yang sama dipakai oleh para fans atau pendukung pemerintah, maka semua dana APBN 2026 itu 100% ya buat pendidikan dong. Semuanya hubungannya dengan pendidikan. Nah sembarang kalir selalu dekat sama pendidikan loh. Ya semuanya baliknya ke sana. Semua program ada kaitannya dengan sektor pendidikan. Contoh misalnya, bansos buat Gakin. Ya sebagian Gakin itu punya anak yang masih sekolah. Urusannya dengan pendidikan. Bantuan beras atau program PKH yang diperuntukkan buat mereka, buat makan juga. Meski makan di rumah dan disediakan makan malam hari misalnya. Kan pas malam si anak butuh belajar supaya pintar. Garap PR, menghafal, baca buku maupun di rumah. Itu berhubungan dengan pendidikan juga. Ada bantuan sosial 300-600 ribu. Ada diskon listrik, PLN. Ya hubungannya dengan pendidikan, karena belajar butuh penerangan. Semuanya hubungannya dengan pendidikan. Lalu misal anggaran infrastruktur, jalan, bangun jalan tol, pengaspalan jalan, bikin jembatan. Itu ya bisa dimasukkan ke kelompok anggaran pendidikan. Kenapa? Karena anak-anak pas budal sekolah, pulang sekolah, lewat jalan yang dibangun pemerintah. Loh pecah sekolah kae pas jalan melipir dan ngisor aspal. Nggak boleh jalan aspal. Tidak boleh lewat jembatan yang dibangun oleh PUPR. Terus ada program 3 juta rumah milik Kementerian Bung Marwarar yang kabare saiki. Yang kelebu dianggarkan ke pendidikan. Membeli rumah supaya murah ditinggali anak-anak yang masih sekolah. Berarti kan buat pendidikan juga semuanya bisa dihubungkan dengan program pendidikan. Nah kita semua berpikir di sisi itu. Ya uang APBN 100% jelas buat pendidikan termasuk kesehatan dan sebagainya. Termasuk Pak Prabowo menganggarkan duit buat beli pesawat tempur. Itu masuk pendidikan juga loh. Nanti alasannya pesawat tempur canggih menginspirasi siswa punya semangat tempur dalam meraih cita-cita. Alah, kabeh. Iya toh. Jadi mari kita semua berlogika atau contoh-contoh yang barusan tak sampaikan itu beda soal dalam terminologinya beda. Peruntukan anggaran pendidikan itu sangat berbeda dengan apa yang saya contohkan. Nah sekarang harus tak jelentreh gini. Tak jelentreh itu bahasa Indonesia itu tak jabarkan supaya jelas mengapa mestinya dana makan bergizi gratis atau anggaran makan bergizi gratis yang jumlahnya tembus 335 triliun tahun depan dikeluarkan dari kelompok anggaran pendidikan. Alasannya oke. Sebelum tak lanjut, silakan pause dulu. Bagi yang meh mandiin anak. Yang anak-anaknya mau mandi tuh. Atau ada tamu, atau mau dulang, atau nyambut suami pas tiba di rumahmu kok. Dipersilakan dulu. Nanti dilanjut. Nah sudah siap lagi, tak baleni. Ini saya lanjutkan. Untuk jelentreh tentang makan bersih gratis, kenapa masuk dalam program anggaran pendidikan. Mestinya makan bersih gratis walau diberikan di kelas, di sekolahan, tetap nggak masuk itu. Di rumpun alokasi dana pendidikan. Kenapa? Pertama, apakah uang segitu atau target sasaran penerima makan bersih gratis sebanyak 82,9 juta semua anak sekolah? Apakah jumlah segitu besar semuanya berstatus siswa? Ayo, silahkan buktikan. Berdasarkan apa yang pernah disampaikan Presiden, di luar anak sekolah itu ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak pratika, dan tidak terkait sama pendidikan itu. Lagi-lagi nih ada yang omong, lo nanti anak-anak kan bakalan sekolah juga.
Lu balik ke rumus di atas tadi. Bila segalanya hal dikaitkan sama pendidikan, ya sembarang kalian berhubungan sama pendidikan. Itu pertama. Yang kedua, mengapa harus makan bergizi gratis tidak masuk di kelompok urusan pendidikan? Apakah anak-anak tanpa makan bergizi gratis itu pada nggak bisa sekolah? Kalau nggak dikasih anggaran makan bergizi gratis, mereka bolos, males sekolah. Persentasenya gedean anak tidak bersekolah karena tidak sarapan, atau anak tidak bersekolah karena tidak ada biaya. Kalau tidak sarapan, ya tetap sekolah karena kewajiban pendidikan. Tapi kalau tidak ada biaya, mau sekolah nggak bisa. Ini pakai nalar, bos. Nah, nanti di bawah tak jabarkan lagi. Mengapa alokasi bos, biaya operasional sekolah, itu masuk klausul dana pendidikan? Apakah sebelum Pak Prabowo jadi presiden, saat durungnya ada makan bersih gratis, jumlah anak tidak bersekolah itu lebih dari 20 atau 30% usia sekolah? Enggak juga. Mayoritas orang tua siswa bahkan bisa ngasih makan yang lebih bergizi daripada makan bergizi gratis dibanding jatah dari negara itu. Bola bali tak tegaskan, Om Begawan kan ngomong. Om Begawan bukan soal menolak makan bergizi gratis, tidak setuju dengan program ini. Silahkan dilanjutkan asal buat warga yang tidak mampu. Kasuistis namanya. Nah, bila dialokasikan senilai 335 triliun, jangan dimasukkan di alokasi anggaran pendidikan. Ini namanya Pak Prabowo nyelimur. Tahu nyelimur? Bahasa Jawanya nyelimur itu mengkamuflase atau menyelipkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Oke, sekarang yang ketiga. Tadi yang kedua. Yang ketiga, mengapa idealnya makan bergizi gratis tidak ada di rombongan dana pendidikan? Terbukti banyak kejadian keracunan yang dialami siswa didik tiap hari. Beritanya kalau tidak keracunan, ada hal-hal masalah yang berkaitan dengan makan bergizi gratis. Meski belum mayoritas loh. Itu bentuk kegagalan BGN tuh, Badan Gizi Nasional. Memastikan konsumsi siswa yang aman serta menyehatkan untuk dikonsumsi oleh siswa. Apalagi program ini membawa maksud perbaikan gizi serta menekan angka stunting. Benorado kering-kering itu. Berarti idealnya makan bergizi gratis ada di bagian anggaran kesehatan. Hubungannya dengan stunting. Perbaikan gizi, hal kesehatan siswa. Mesti implementasinya dibagikan di sekolah, itu urusannya dengan kesehatan. Yang harusnya ngompoleris pahami, pengelompokan di APBN itu. Baik buat kesehatan, buat pendidikan, buat infrastruktur. Untuk keamanan negara. Lalu ada pula alokasi buat desa, basis utamanya output atau keluarannya inti nih. Program itu nek dijalankan, hasil apa yang mau dipetik? Di buku keuangan negara, pengelompokan itu sebutannya bidang atau juga sektor. Coba cermati itu. Cermati. Dan perhatikan dengan seksama. Pemberian makan bergizi gratis, prosentasinya itu kemana? Kemana coba? MBG itu kemana? Sektor apa? Bidang apa? Nanti editor biar menampilkan tuh. Editor saya itu. Grafisnya dari 757,8 triliun. Itu terbagi atas apa saja. Ben padang kampe, ben semua paham, rakyat paham janjane. Anggaran pendidikan itu apa saja. Kok gede banget. Sampai 757,8 triliun. Ngopo wae. Apakah langsung ada manfaatnya bagi pendidikan para siswa? Nah, yang dominan itulah yang membuat makan bergizi gratis dilebokne pada kelompok anggaran sektor. Nah, misalnya nih, ini makan bergizi gratis itu kan menyerap banyak tenaga kerja. Iya toh? Banyak orang yang tadinya nganggur, saiki duwe kerjaan. Maka makan bergizi gratis mestinya loh ada di sektor ketenaga kerjaan. Di tempatnya Pak Yaser di sana itu. Bukan di sektor pendidikan. Iya toh? Ada berhubungan dengan kesehatan, ada hubungannya dengan ketenaga kerjaan. Sedangkan yang berhubungan dengan pendidikan anak itu sangat kecil sekali.
pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Atau makan bergizi gratis rupanya membuat ekonomi di tingkat desa tumbuh. Ini misal, transaksi-transaksi di desa berputar dengan cepat. Maka makan bergizi gratis masuk dalam sektor desa di bawah Kementerian Desa. Iya toh? Dikoordinasi sama Pak Yandri, atau makan bergizi gratis bikin para TNI banyak terlibat misalnya. Mulai dari dapur, mulai dari memasak, menyiapkan, mendistribusikan, membersihkan tempat makan, dan sebagainya. Maka makan bergizi gratis masuk di sektor keamanan negara. Banyak yang terkait. Pertanyaan pentingnya, dikaitkan sama apa yang dikatakan Pak Prabowo di sidang MPR. Apakah kita bisa melihat benefit atau impact terbesar apa yang dihasilkan dari makan bergizi? Kan kita bisa nanya anak-anak. Atau para orang tua si anak, manfaat terbesar apa ketika adanya makan bergizi gratis? Nek banyak yang menjawab, jadi irit uang sakunya. Nah itu, aku lagi bingung. Orang tua tidak sediain sarapan, ngirit. Bingung saya. Lalu jadi masuk sektor mana? Kalau membuat makan bergizi gratis ngirit bagi keluarga. Masa andai para bocil jadi rajin nabung, dihitung pada sektor keuangan atau perbankan, kan jadi lucu. Waduh banget tuh makan bergizi gratis diklasifikasikan sebagai program penguatan perbankan. Orang cocok gitu. Maka dari itu, apa yang Om Begawan paparkan, yang saya jelaskan tentang pemaparan presiden, tentang pidato presiden tadi, mestinya disikapi tegas oleh DPR. Wakil rakyat di Senayan itu loh. Jangan tidur melulu. Dan juga pemerintah mesti mengoreksi pernyataan presiden dalam pidato itu. Tidak benar alokasi pendidikan tahun depan itu sebesar dalam sejarah. Terbesar dalam sejarah NKRI. Tidak benar. Harus pakai nalar dalam menangkap apa yang dipidatokan Pak Presiden. Yang jadi bakalan bikin pemerintah emosi ini, kalau duit 335 triliun program makan bergizi tidak dikelompokkan sebagai alokasi dana pendidikan, berarti jumlah total dana sektor pendidikan berosot ados. Aduh. Kayak di perosotan itu, dari tinggi hilang 40% lebih. Alokasi sektor pendidikan hanya sebesar 422,8 triliun. Karena anggaran makan bergizi gratis keluar dari sektor anggaran pendidikan. Nah ini, tak sampaikan visualnya aja. Sekalian sama tahun-tahun sebelumnya. Simak aja. Nek mong semono itu lebih buruk dari alokasi negara di tahun 2018. Atau 7 tahun yang lalu itu. Anggaran pendidikan itu lebih gede. Lah ini saya malah jadi curiga nih. Jadi curiga, bagaimana jadi curiga? Berarti sesungguhnya alokasi anggaran pendidikan tahun ini dipotong banyak sekali malahan. Tahun ini saja saat makan bergizi gratis belum dialokasikan sebesar itu, anggaran pendidikan jumlahnya itu 724 triliun. Atau tahun wingi yang blas tidak ada makan bergizi sama sekali, alokasinya sudah 665 triliun loh. Ini belum ada makan bergizi gratis tuh. Ini masyarakat harus tahu, apalagi dunia pendidikan, bidang pendidikan, menteri pendidikan, para guru harus paham ini. Jangan seneng-seneng dulu. Nek carane ngene, ini berarti tipu-tipu. Klaim bahwa tahun depan anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah NKRI. Itu narasi yang menyesatkan. Aku lagi ngeh nih. Ada banyak hal di sektor pendidikan yang kemudian jadi nggak ada lagi. Tak golek ini. Ada yang hilang itu. Hilang tak berbekas. Berganti sama program makan bergizi gratis. Madyang dok sama gemoy. Yang dijok-jok itu. Sementara kualitas pendidikan kita semakin menurun. Program IISMA. Ya. Nah, di universitas itu. Terus nggak ada itu. Lalu program kampus merdeka, gak jalan juga. Lalu kuota LPDP itu berkurang drastis loh. Sampai banyak perguruan tinggi di luar negeri menghentikan kerjasama dengan Indonesia. Ini ciloko ini. Yang langsung terdampak pada dunia pendidikan. Sangat terbalik dengan keterangan pidato Pak Prabowo. Anomali namanya.
Nek ngompoles gak paham apa istilah atau singkatan yang tak jelaskan barusan, silahkan tanya mahasiswa, dosen, atau cah kuliahan itu. Bila semua hal mesti tak kupas secara detail, aku kesel. Tenan ini, waktunya gak cukup. Soalnya emang sektor pendidikan itu luas banget. Anggarannya gede banget. Gak akan cukup durasinya untuk saya menjelaskan. Dengan tidak menyertakan makan bergizi gratis dalam sektor anggaran pendidikan, apakah dana senilai hanya 422,8 triliun itu memenuhi 20% APBN 2026? Ini yang dikatakan padahal sesuai Undang-Undang Dasar 45 amandemen keempat pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 49 ayat 1 berarti ada yang tidak dipenuhi sama pemerintah. Harap ya itu. Nggak sampai 20%. Sebenarnya ada banyak argumen buat ngebantain pengakuan Pak Prabowo dalam pidatonya. Begawan kira dengan tak tunjukkan data yang di permukaan saja, mencerminkan pemerintah emang nggak serius ngurusi pendidikan. Walau belum ada penelitian, Begawan percaya dampak makan bergizi gratis itu tidak seideal yang dibayangkan. Bahkan banyak masalah yang menerpa para siswa yang menerima jatah makan bergizi gratis. Maka masyarakat harus paham. Oke ya? Jadi jangan salah paham. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.